Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Rafal Gustian dari kelas PLP 5B dengan NIM 2302421. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang life bias yang sudah diberikan. Mungkin saya bisa izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai, di mana di sini ada soal latihan yang sudah diberikan oleh Bu Sulis, di mana melakukan tes data dengan X sama dengan refundnya itu 0. Refundnya itu 0, marital statusnya itu divorce, income itu 120.000, masuk kelasnya itu FI-nya itu no atau yes dengan gunakan formula berikut untuk menghitung likelihood data kuantitatif atau continue di mana P mean sigma X sama dengan 1/2 P uh, sigma kuadrat dikalikan E pangkat minus X dikurang mean pangkat 2 per 2 sigma kuadrat, di mana sudah diberikan datanya pada tabel di sebelah kanan ini. eh, Datanya itu ada 10, dan ini kita lakukan dengan menghitung manual. Baik, mungkin langsung saja ke penyelesaiannya, di mana tadi melakukan tes data, X itu sama dengan refund itu 0, terus mental statusnya itu divorce, dan juga mental status itu divorce, income itu 120K, masuknya ke kelas FI-nya itu no atau yes. Terus pertama-tama kita hitung ke pure probability, di mana pure ini adalah peluang awal setiap kelas. Maka kita ngecek satu-satu, yang di mana pertama dimulai dengan FI yes. Itu ada 3/10 sama dengan 0,3 didapatkan dari di sini datanya itu baris ke-5, baris ke-8, dan juga baris ke-10, di mana dari 3 ini dari 10 data yang sudah diberikan. Terus ada have I know, itu ada di 7/10, di mana sama dengan itu 0,7 hasilnya didapatkan dari baris 1, 2, 3, 4, 6, 7, dan juga 9, di mana total itu ada 7 dari 10 data yang sudah diberikan. Selanjutnya kita menghitung likelihood atribut per kategori. Nah, likelihood ini merupakan peluang atribut yang muncul pada setiap kelas, di mana kita awalnya di refund sama dengan 0. Di mana P refund 0, FI-nya yes itu ada 3/3 data, maka hasilnya 1. Di mana didapatkan di sini pada data itu baris ke-5, 8, dan juga 10. Tadi kan refund itu no, menghasilkan data yes. Evide-nya no, evide-nya yes, refund-nya tuh no. Terus data ke-8, refund-nya no, evide-nya yes, dan data ke-10, refund no, dan evide-nya yes. Maka 3/3 sama dengan 1. Terus kita cari lagi refund no dengan evide no. Maka refund no, data no pada baris 2, baris 3, refund no, evade no, baris ke-6, evade no, makan no, evade 9, no, makan no, evade-nya no, refund-nya no, evade-nya no. Maka hasil itu 4 dari 7 data. 1, 2, 3, 4 dari 7 data yang no. 1, 2, 3. Oke, ditambah 4 tambah 3 tambah 7.
Terus kita ke marital statusnya itu divorce. Divorce-nya itu efeknya yes, maka di sini ada satu. Maka di sini satu dari tiga divorce. Nah, kurang lebih. Terus kita cari ke divorce yang no. Divorce no ini ada satu. Maka 1/7, maka hasilnya jadi 1/3 hasil 0,3333. Pada divorce no itu hasilnya 0,142857. Hanya pada baris 7 dari data 7 yang no, dan pada divorce yes itu pada baris 5 dari tiga data yes. Hmm. Oke, selanjutnya kita eh, lanjutkan ke Gaussian likelihood, di mana kenapa menggunakan Gaussian, karena datanya bersifat numerik atau kontinu, di mana pada kita pertama-tama itu kita pastikan dulu targetnya itu X sama dengan 120 sesuai pada soal, di mana income sama dengan 120 masuknya ke effect no atau yes. Nah, lalu kita menghitung pada utama itu kelas yes, di mana N-nya itu 3 tadi. Terus meannya itu yes. Meannya itu yes. Di mana hasilnya itu di 95 taxable income-nya. Terus 85 dan juga 90. Ini ditambah, dijumlahkan, dibagi 3 itu 90 hasilnya. N-nya dapat 3 pun dari sini. Terus ke varian sigma kuadrat yes, di mana tadi kan kita sudah dapatkan meannya. Maka dari varian ini hasil datanya itu dikurang dengan hasil mean yang sudah kita dapatkan. Lalu dipangkatkan 2 dan dibagi 3. Seperti tadi, cuman bedanya ini dikurang sama hasil mean dan juga dipangkatkan 2. Maka hasilnya di sini 50/3, hasilnya 16,666667. Kita bulatkan jadi 16,6667. Terus sigma y-nya ini lalu kita kuadratkan, kita akarkan, sorry. Kita akarkan, di mana akar dari 16,6667 ini menghasilkan 4,08249. Lalu kita ke kelas no, N-nya itu 7. Seperti yang di atas tadi, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya 7, sama kita hitung mean-nya terlebih dahulu. Mean no itu ada 125, 100, 70, 120, 60, 220, 75 dibagi 7, 110. Dijumlahkan terlebih dahulu lalu dibagi 7. Sini 125, 100, 70, 120, 60, 220, 75. Lalu kita ke varian sigma kuadrat no-nya itu seperti tadi yang yes, di mana data dari tabel dikurang dengan hasil mayan yang sudah kita dapatkan lalu dipangkatkan 2, di mana eh, semua data kita lakukan sama lalu dibagi 7 menghasilkan eh, hasil yaitu 2550. Dengan lalu kita sigmakan no itu sama seperti yes tadi, kita akarkan 2550, eh, hasilnya itu 50,49752. Lalu kita menghitung yes tadi dengan formula yang di atas. Formulanya ini. Lalu kita hitung di mana Pi
X itu tadi sesuai data, sesuai informasi yang kita mau cari, 120. Terus 90-nya ini adalah mean, 90 adalah mean. Terus 16,667 ini didapatkan dari sigma kuadrat atau bisa kita pakai di 4,08249 sama dengan 1/akar 2 I sigma dikalikan E pangkat minus buka kurung X dikurang mean tutup kurung pangkat 2 per 2 sigma kuadrat. Di mana kita pecahkan satu-satu terlebih dahulu, di mana kita memulai dengan buka kurung X dikurang mean tutup kurung pangkat 2, di mana kan tadi X itu kita mau cari 120 dikurang hasil mean tadi pada data yes itu 90 sama dengan 30, lalu kita pangkatkan 2, di mana hasilnya adalah 900. Terus habis itu kita lanjut ke formula yang ini, yang paling bawah. Kita tulis, kita pisahkan terlebih dahulu. 2 dikali sigma kuadrat. Sigma kuadratnya itu kan tadi kalau sigma sendiri itu di 4,08249. Kita kuadratkan menjadi hasilnya 16,6667. Terus kita kalikan 2. Jadi 2 kali 16,667 ini sama dengan 33,334. Nah, dari data yang sudah kita dapatkan tadi, dari sini, kita masukkan ke rumus yang sudah ada tadi, seperti ini, formulanya. Terus kita kurangkan, jadi minus 900 didapatkan dari hitungan yang ini, per 33,334 hitungan dari ini. Maka hasilnya adalah minus 27. Pangkat minus 27 yaitu sama dengan 1,8795 kali 10 pangkat minus 12. Lanjut kita ke koefisien depan. Kita perlu hitung yang depan terlebih dahulu lagi. Karena tadi kita sudah menghitung pada formula yang belakang. Lalu kita ke koefisien depannya. Dengan rumus 1/akar 2 pi sigma, di mana 2 pi akar ini hasilnya itu 2,50663. Maka kita kalikan dengan sigma tadi nih. Jadi kan ini baru hitung 2 pi akarnya, belum dikalikan dengan sigma. Di mana 2,50663 ini dikalikan sigma itu tadi 4,08249 sama dengan itu 10,23329. Lalu kita masukkan ke rumusnya 1/10,23329 sama dengan 0,097723. Maka Ps X yang itu 120, terus meannya itu 90, standar deviasinya, terus koma 16667 ini sigma kuadrat, atau bisa kita tulis dengan sigma aja itu pada 4,08249 sama dengan 0,0097723 dikalikan dengan 1,8795 kali 10 pangkat min 12. Di mana hasilnya itu Ps itu 1,8367 dikali 10 pangkat minus 13. Lalu kita menghitung kelas no. Kelas no ini sama kayak kelas yes. Penjabarannya kurang lebih sama seperti ini. Tapi hitungan saya itu langsung, di mana sama seperti tadi, dihitung dulu. Mungkin yang kalau misalkan nggak mau ribet dan sulit menghitungnya, kita pisahkan terlebih dahulu masing-masing seperti kelas yes tadi. Maka hasilnya pada no ini adalah pi no, pada 120 ini adalah 0,00774684. Jauh lebih besar dibandingkan pada kelas yes.
Maka kesimpulannya, like likelihood Gaussian pada kelas no itu jauh lebih besar dibandingkan pada kelas yes. Terus seperti yang tadi bilang tadi di awal bahwa prior adalah komponen kemunculan suatu kelas uh, muncul secara umum. Kita zoom dulu terlebih dahulu. Kelas muncul secara umum. Yang seperti tadi bahwa pure probability peluang awal pada setiap kelas. Tadi peluangnya ini kita cari dulu. Ini yang yes, ini yang no. Terus likelihood adalah kemungkinan data X muncul jika suatu eh datanya kita tahu, di mana tadi kan kita udah tahu bahwa nih X itu adalah data dan Y itu adalah labelnya. Label yang kita cari no atau yes. Jadi ini datanya Rifan, misalkan Rifan yes, Rifan no, terus marital statusnya single, married atau divorce, taxable income-nya 125K, 100 atau 70, seperti itu. Kenapa menggunakan Gaussian likelihood? Karena datanya bersifat numerik dan kontinu. Hanya menggunakan Gaussian. Terus posterior atau probabilitas di kelas Y yang sudah melihat pada data X, di mana posterior uh, yaitu mengalihkan pure dikali likelihood untuk setiap kelasnya. Di mana data Y ini adalah labelnya yes atau no pada F5, no atau yes. Terus datanya itu refundnya itu refund atau status taxable income, yes single 125K atau no merit 100 atau no divorce 95K. Seperti itu. Terus kita hitung posterior yes tanpa normalisasi di mana P yes, probabilitas refund no yes, sedangkan F yes dikalikan P kali P divorce-nya yes, divorce-nya yes, F-nya yes, dikali dengan P yes pada 120, di mana hasilnya itu di 1,84833 kali 10 pangkat min 14. Terus ada posterior no tanpa normalisasi, di mana probabilitas no dikalikan P refund no, F-nya no, terus divorce-nya menghasilkan no, dikalikan dengan P no pada 120 menghasilkan data itu 0,00044234441. Untuk normalisasinya ini dari 1,84833 kali 10 pangkat min 14 ditambah 0,0044234441 kurang lebih di 0,004 0,0044234441000833. Nah, untuk menormalisasi ini sangat kecil sehingga kita bisa narik kesimpulan langsung bahwa posterior no lebih besar dibandingkan posterior yes. Karena hasilnya 0,0044234441 pada posterior no lebih besar daripada posterior yes dengan hasil 1,84833 kali 10 pangkat min 14. Maka F-nya disimpulkan adalah no, jauh lebih besar dibandingkan F yes. Karena nilai pada rentang 120K ini lebih mendekati pola penyebaran income pada F no. Karena bisa kita lihat juga di sini F no ini pada main itu di 110 dan penyebaran data no pada F no ini jauh lebih mendekati di 120 karena bisa dilihat rentangnya dari rentang terkecilnya itu di 60 sampai dengan 220. Jadi kemungkinan untuk F-nya itu mendekati penyebarannya di F no. Makanya kesimpulannya adalah kelasnya ini pada X refund no, marital statusnya divorce, income itu 120K, masuknya ke kelas F no.
Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.